Kita tahu sekarang banyak adik-adik yang SPM, baru habis SPM, dan STP bakal menduduki STPM dan bakal menduduki dunia sebenar, reality dunia sebenar. Mungkin kamu dengar nih podcast macam merepek dan bodoh, tapi mungkin ada kamu boleh ambil dari pengalaman-pengalaman dorang lah. Percayalah, hidup tidak begitu sinar. Untuk lepasan SPM, advice saya sebelum kamu mau jadi tukang masak, jangan pergi gym. bukan. Oh, Mental mesti keras. oh oke. Nomor satu lagi lah, untuk Disiplin. anak-anak muda. Oke, jangan pergi gym. Pergi si jajin, kalau kamu mau sehat lah. Ya kan saya ingat tuh ada satu kawan, si Saipul, Hah? dari saya kenal dia kan, dia tidak pernah kedekut tuh. Ya betul. Itu betul. Orang keliling dia kan, dia selalu belanja. Bos besar pun dia bayar. Ya, kan betul nih. Ini cerita betul nih guys. Ini manusia yang dari saya kenal dia langsung tidak pernah berkira siapapun keliling dia. Saya rasa orang tanya-tanya apa maksud EJ. ini Agustin Joni. Agustin. Dia sekarang Nippon. Coba aku bercakap Jepun yang hello. Dia bilang, Halo, Kiawa, podcast nih. Biar mereka hidup dalam dusta. Kami lawan pembulian, bahkan rakyat perbudakan yang lama. Generasi berdiri, tak perlu menjilat dunia. Assalamualaikum guys. Hari ini saya BDT. Muda. Yang parung. Oke, hari ini nih guys, di episode Jilat kita bersama dengan seorang tetamu kita hari ini dan kita akan bercakap. Benda yang sudah lama bermain di pikiran saya. Orang yang kita tidak mau jadi, Wah. Oke, tapi sebelum itu kita kasih kenal dulu lah. Kita punya member nih hari. Han, Oke. Siapa nama kau? Nama saya Ahu. Oke, aku. Ya, sebelum tuh banyak-banyak nama kan. Podcast. Kenapa jilat? Jilat. Wih, soalan yang cukup bagus daripada NC Ahu ya. Apa gitu, Chef Depati kah? CDP. Oke, Jilat. Sebenarnya kenapa nih podcast nama dia Jilat? Bukan sesuatu yang geli ataupun yang buruk. Episode pertama saja kita dapat 1.4 M view sama kita dapat kurang lebih dalam 50k pendengar podcast episode pertama. Jadi soalan dia kenapa ini podcast nama dia Jilat? Kenapa podcast ini bernamakan ataupun bertemakan Jilat? Jilat ini kalau kita dengar sesuatu yang geli kan, betul? Tapi sebenarnya dalam masa yang sama ngerasa, betul kah tidak? Kita menggunakan lidah untuk merasa. Jadi jilat ini kita akan merasa setiap berita-berita viral atau apa saja isu yang kita akan membahas di dalam kita punya podcast. Itu satu. Satu lagi kita akan bercakap tanpa tapis, tanpa menjilat mana-mana orang, tanpa kita menaikkan. Kita akan netral saja. Kita akan coba netral, tidak akan bias mana-mana. Itulah sebab serba sedikit kenapa nih podcast nama dia Jilat. Generasi Genius. Oke, kita serahkan kembali kepada Encik Nudel. Oke, jadi hari ini ada 3 perkara lah yang saya ingin bahas. Tanya pendapat sama kawan-kawan lah. Kamu pun boleh juga sumbang pendapat ya. Jadi ada ini orang yang kita tidak mau jadi lah. Selalu orang pikir dia macam yang dia mau jadi begini, tapi ini malam kita cerita jenis manusia yang kita tidak mau jadi. Yang pertama yang bodoh dan sombong. Bodoh dan sombong. Ya, yang kedua orang yang kedekut. Ngedekut, oke. Ketiga narsisis. Ini penyakit paling bahaya nih kawan. Narsisis. Dia susah mau happy untuk orang lah, betul kan? Oke. Jadi coba cerita apa ada pengalaman gak yang begini sama orang? Oh, sebab dia kan, dia bekerja di kitchen. Ya. Ya, bekerja di kitchen. Mesti ada nih staff baru kan, yang sudahlah bodoh, sombong lagi, tidak berikan ajar. Bodoh sombong. Pengalaman saya lah. Saya Ahu. Saya dulu kerja di hotel. Bukan kerja lah, intern lah. Saya intern di Meridian, kerja di Marriott. Tapi itu pun kerja lah. Terus saya pindah balik pergi, Restoran lah. bukan. Karena hometown. Ya, hometown. Balik hometown. Hometown, dapat kerja sini. 1 tahun kemudian, naik pangkat. Wah, congrats. Congratulations tahnya. Terima kasih, Miagal. Mesti ada yang jealous tuh kan? Jealous? Tidak. Saya mau mencela, dalam masa yang sekejap 1 tahun kau boleh naik pangkat cepat tuh kan? Ya, mah. Chef mah. Boleh tahannya. Jadi di sini saya boleh tengok
satu anu kan, orang yang rajin kerja nih kan ada bahagian loh kan orang bilang. Ada. Tidak- Jangan ada bahagian. Hmm. Mau naik pangkat sebenarnya nih senang, tapi Kau boleh angkat kah tidak saya tahu kau punya pangkat. boleh ya itu salah satu. Tapi ada lagi satu, memang orang yang pandang kau memang akan Jadi kalau jilat, dia jilat pantatnya. Wah, Betul. betul juga lah generasi jenius. Dengki. Oh, oke. Oke, first topic bodoh dan sombong. Ya orang-orang begitu. orang-orang begitulah. Pengalaman sedih kitchen lah yang dengan penuh toksik. Hmm. Mana-mana kitchen pergilah hati tau lah kalau betul kah tidak kitchen. Tapi ini based on pengalaman kau Based kan? on pengalaman, Ya, iyalah. Let's say lah background dia, resume dia, Hmm. dia dulu supervisor. Hmm. Supervisor under dia semua orang tua ataupun macam yang cukup pengalaman juga lah. Hmm. Tapi dia orang baru, dia kena nanti supervisor. Ataupun dia apply kerja, dia jadi supervisor. Nah, So bila dia itu tempat kerja lama. So bila dia di masuk tempat baru, dia start dari bawah kan, ya, tukar bidang lagi. Kayak bidang. tukar bidang. Oh, dia tukar supervisor dulu bukan bidang Ya, kitchen lah. Ya, dia tukar bidang, terus ya kenal lah, kasih friendly lah kan, friendly. Dulu saya begini-gini kerja, semua anda saya begitu kan, betul lah tidak? Hmm. Betul lah. Kan mau cari nama mah, mau enggak friendly mah, mau buka cerita mah. Tapi apa kan panggil tuh ignorant. Nurun. Ah, Lagi pun belain skop bidang kerja ya, lah kan. betul. Hmm. Tapi contoh lah ada orang salah buat, kau tegur, Ya. Hmm. tidak tahu lah, tuh time betul atau tidak. Tapi sekiranya lah kau tegur tuh orang, Hmm. terus, saya dulu supervisor. Oh, dia kasih tahu yang dia ini seolah-olah lebih pandai begitulah. Betul. Ya. Oke. Tapi come on man, lari bidang bro. Ya apa? Kitchen. Oh, saya rasa saya kalau contoh dia, iyalah ada satu peribahasa masuk kandang kambing mengembek, Masuk kandang harimau. harimau mengaung. Iya, kan? Begitu kan? Sekurang-kurangnya begitu kan? Kau masuk tempat baru, coba belajar dia punya suasana, kau Blend paham. Iya, blend in. Ya, betul. Blend in. Tapi ini belum lagi, sudah dia yang marah kau. Saya yang paling toxic supervisor. Dicakap begitu? Bukan lah, tapi Kurang lebih lah, kurang lebih. lebih kurang daripada itu. Gordon Ramsay pun pergi sekolah masak, dia kerja bahkan. Ya, betul. Memang kerja masak, mana-mana restoran dia pergi kan, dia start balik dari bawah. Betul. Iya, betul. Itu saya setuju. Jadi tidak kira kau sekolah sampai Oxford pun, bila kau sudah masuk suasana kerja, itu arti dia kau kena belajar dari bawah balik. Sebab itu production ataupun itu company sudah ada sebelum kau pi belajar. Betul. Senang cerita. Masuk akal kah cakap Setiap saya? tempat lain sistem. Ya, begitu Ada sistem ya. sendiri. Jadi macam mana lah kau handle nih orang yang bodoh dan sombong nih? Macam mana cara kau handle orang begini? Ada dua cara lah. Oke. Oke, first cara profesional. Oke. Bawa dia bincang bagus. Yang tiap profesional bawa butumbuk. Ya, betul. Ya, betul. Kok tempo sate sama saya? Luar. Wah, begitu. Jangan pegang pantai sih lah. Nah, aja. Hampir. Jadi, tidak. oke. Itu cara kau yang serius lah begitu. Cara profesional. Oke. Oke. Jawab sama dia. Dulu kau memang supervisor satu tempat nih, tapi ini F&B. F&B nih, Food and beverage. F&B nih main field saya. Iyalah. Memang sebenarnya battlefield lah. F&B culinary gitulah. Ya, memang battlefield saya, main field saya. Kau dapat belajar orang bilang makan. Dia juga humble. Iyalah. Saya hampir. Dia supervisor tempat lain mah. Let's say lah piping, buat pipe mah. F&B lain cerita mah. Atur makanan depan customer, you mesti professional bah, always smile. Betul. Mana boleh customer, saya bukan udah nipu. Ya, betul. Itu sangat brilian. Nah, so bila ada problem tuh, I mean, yalah F&B working environment sometimes ada function, ada event, cuti sekolah kah, apakah something. Pressure tuh Kuat. have to handle professionally bah. Betul. Nah, so memang macam mana orang ada tegur kau buat benda salah, so just take it, be professional. Okay, chef, sorry chef, tidak alert chef, simple. Ini apa kok tiap sakit sama profesional apa gitu? Memang tidak lah. You dulu bilang supervisor. Dia supervisor, tapi dia berkelakuan seolah-olah yang apa orang bilang dia macam downgrade diri dia sendiri bahkan. sih, exactly mah. Dia kasih downgrade diri dia sendiri. Kan simple kalau kau buat salah, saya minta maaf, lain kali saya tidak buat lagi ataupun saya minta maaf, masa tuh begini-gini. Bukan senang kan? Ataupun benda yang kau tegur tuh kau rasa macam benda yang bila orang tegur kau dalam itu orang ingat tuh benda salah. Tapi itu benda macam tidak dapat dielakkan mah. Contoh terlalu busy lah. Short stuff mah. Iyalah. Boleh aja tadi busy
Sama mungkin yang paling penting nih kan kalau dalam situasi begini ini saya rasa communication. Yes, Ya. exactly. Communication. Saya berkecimpung dalam dunia masak-masak kitchen lah, dapur. Saya percaya kau tukang masak, betul. Saya percaya kau tukang Tengok masak. badan sejalan. Saya Chef percaya. level 5. Saya percaya nih. Ya kita teh Jepang. Jadi sebenarnya kan kalau macam kerja begini nih kan dia ada perlu betul-betul sangat perlu penting sangat untuk berkomunikasi. Ini communication kan key untuk kerja apa yang apa mau panggil tuh? Tim. Teamwork. Teamwork. Sebab dapur satu orang saja boleh kau masak lah kalau untuk kau makan satu orang. Untuk family boleh. Untuk family boleh Untuk lah. family boleh. Diri sendiri boleh. Kalau masak untuk di rumah saja. Tapi ini kan kau jual kau punya service, Pak. Bukan satu orang saja mulut kau kasih makan. Sama satu lagi, kalau kau buat satu orang sama, memang tidak jalan. Saya kagum betul dengan kebijaksanaan kau hari ini. Terima kasih. Baru saya tahu kau ada kebijaksanaan begini. Sambung. Saya minta maaf. Dia macam begini, dalam di dapur ini kan dia ada sistem. Kalau untuk orang yang tidak paham lah apa di dapur sebenarnya, dia perlu ada teamwork, communication, Oke. integrity, dan Mental yang paling keras. penting dia mesti mau ada apa mau panggil tuh nama dia tuh? Saya rasa disiplin lah. Bukan. Disiplin pun ada, tapi ini apa nama dia itu? Mana saya tahu saya bukan chef. Tidak, passion. Passion. Oh, minat. Minat. Oh, iya. Minat, jangan masuk. Bukan gue punya makanan tuh kalau begitu. Tapi kan saya rasa ada orang yang bekerja, dia cuma mau itu imbuhan gaji. Tapi dari segi passion sebenarnya dia tim minat. Ya, Kau setuju kah kalau saya cakap macam itu? memang Kalau sangat setuju. mungkin di tempat si Ahok pun ada orang begitu? Adakah? Banyak. Dia bekerja, Memang ada. semua ada kan? Semua ada. Dia Mana aku pilih memang ada. Dia bukan suka, tapi demi itu Duit. gaji, Gaji, duit. demi duit. Itu mungkin tidak salah, tapi yang salah dia kalau dia tidak mau, not willing to learn, orang Ya, bilang. betul. Ya, dia sudah bodoh, sombong lagi. Oke, jadi saya rasa itu topik pertama yang cukup menarik lah saya rasa kan. Dia macam nih, Hmm. dia tahu dia datang, dia pergi kerja, tapi dia sebenarnya bukan di sana. Dia datang, tapi dia bukan di sana. Dia di mana lah? Dunia ada. Dunia ada. Dia saya rasa ada peperangan dengan minda atau begitu. Perangan dalam minda dia. Hei. Susah mau cakap sama orang ya, memang susah. Ya, memang susah. Jadi begini, Bang. Kalau kau datang ke satu tempat, kau mesti willing to learn. Kau mesti mau ada itu minat untuk belajar, Bang. Sebab kalau kau tidak suka, kau jadi beban sama orang, Bang. Kau kasih beban sama tim. Satu saja patah, macam ada kamu pernah dengar kan imbuhannya. Bersama kita teguh. Bukan imbuhan, Pak. Apa itu bukan imbuhan? Patah. Patah, sorry. BMT bagus. Berkecai. Kita roboh. Bersatu kita teguh. Bersatu kita Bercerai kita roboh. Bercerai kita roboh. Jadi Betul-betul kok saya rasa based on pengalaman kok memang kok pernah jumpa nih orang begini nih kan. sangat banyak. Mana-mana tempat saya pergi mesti ada. Macam mana lah kau handle? Sekarang kita tanya dia. Ahok, macam mana kau Saya handle? tahu kau shoot dia nih kan. Tidak. Oh. Saya sudah lama masuk begini punya tempat, jadi mesti ada itu profesionalism. Jadi di dalam kitchen ini kan, bohong lah saya cakap tidak maki-maki. Oh, Saya kau pernah, bergaduh-gaduh. kau pernah aja maki. Saya pernah bergaduh sama orang bergaduh sama saya, umban-umban kuali itu benar normal lah itu. Tidak ada chef yang Dia memaki. tidak memaki. Bohong itu tipu. Bohong itu. Bukan chef betul tuh dia memaki. Ya. Jadi itu betul juga lah. Jadi kalau bagi saya lah, kalau kau sudah bodoh, jangan sombong. Please belajar. Mungkin memang mula-mula kau tidak minat, tapi bila kau tahu tuh benda, kau punya passion akan grow, kan? Akan ada satu spark yang Pelan-pelan. ignite itu api. Pelan-pelan kau akan terminat. Macam saya dulu masuk kitchen, masuk dapur, bukan sebab minat sebenarnya mula-mula. Terpaksa. Bukan juga terpaksa. Dek. Saya tidak tahu sudah mau buat sama segini hidup. Oh, bagus loh nih perkongsian. Tapi saya tengok di sini kan, saya boleh belajar, saya boleh jadi seorang. Seorang-orangnya saya ada dapat skill. Sebab bapak saya pun bilang, kalau sudah bodoh jangan sombong lah. Ya, jadi saya rasa ini satu perkongsian yang cukup membuka mata. Apalagi kan kita tahu sekarang banyak adik-adik yang SPM, baru habis SPM, Ya. dan STP bakal menduduki STPM dan bakal menduduki dunia sebenar, reality dunia sebenar. Mungkin kamu dengar nih podcast macam ngerepek dan bodoh, tapi mungkin ada kamu boleh ambil dari pengalaman-pengalaman dorang lah untuk Percayalah, hidup tidak begitu sinar. Untuk lepasan SPM, advice saya sebelum kamu mau jadi tukang masak, jangan pergi gym. bukan. Oh, Mental mesti keras. oke. Sama satu lagi lah, untuk Disiplin. anak-anak muda. Oke. Jangan pergi gym.
pergi si janji kalau kamu mau sihat lah. Tapi inilah untuk anak-anak muda. Jangan sombong. Kamu Jangan bodoh. sekarang ini kan belum cukup apa-apa ilmu, belum cukup pengalaman, jadi Si Johnson nih kan. tidak. Oh, Jadilah span, absorb apa saja ilmu yang kamu boleh dapat. Kalau yang kamu suka, ambil. ambil. Jangan kamu pilih pelajaran tidak bagus lah, bikin malu community family saya itu. Kedekut. Orang kedekut. Orang yang kedekut. Oke. Baru-baru si Piki ke. Ah, Cerita betul tau nih. based on true story lah. Jadi kami tunggu tuh kawan bah. Kami tunggu tuh kawan. Kami tunggu dia di Tampaluri. Kami pergi Tampaluri sekejap. Dia di Manggatal sama satu kawan lagi. Kami tunggulah. Kira mau pergi makan sama-sama. Dia ingat kami mau minta belanja kali. Dia pergi makan duluan. Kami tunggu sampai tengah hari. Coba dia boleh berpikir begitu tuh? Itulah. Lepas tuh dia beli antar lah gambar dia bergambar sama kereta. Truno sama Mazda. Ini nah gambar dia. Ini nah. Betul-betul biadab tuh manusia. Dia Luki juga kayak itu begitu. Kedekut juga kayak itu begitu. Itu sekadar saringan lah. Oke, kita masuk kepada true story dah. Oke, kedekut. Oh, tidak ada apa-apa kawan yang begitu yang kedekut kah? Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Saya dikelilingi dengan kawan-kawan saya yang sangat pemurah. Mulai daripada, sebab kalau yang kenal saya berkawan kan, circle saya dari sudah begini lama, 700 lebih tahun itu saya punya circle. Tidak pernah bertukar, bertambah ada, berkurang ada, tapi saya tidak peduli lah yang berkurang. Kalau berkawan nih lebih kepada quality daripada quantity kalau bagi saya. Quality over quantity is much better lah. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih Tuhan sebab kau kasih kenal saya orang-orang yang sangat baik, pemurah, dan saya tidak ada pengalaman buruk lah pasal kawan-kawan. Siapa nak pejil? Kalau andai kata ada pun mungkin itu biasa lah kan. Yang sikit-sikit itu biasa lah. Tapi setakat yang saya sadar tidak lah. Semua kawan saya baik. Oke. Oke, kalau Kau jangan terus tiba-tiba kawan kau pun baik juga. Kau yang buka ini cerita kan. Ya. Tahu? sebenarnya bagi si 15 saya. Tidak. Dia yang buka ini cerita. Nah, nih. Dia yang buka. Dia yang buka ini topik. dia Terus tidak semestinya berbentuk material. ataupun digital macam QR. Dia boleh juga jadi ilmu kalau kita kasih ajar orang, kita boleh berkembang dengan lebih besar, Pak. Bener. Berkembang sudah di kau. Berkembang sudah. Dalam pemakan yis. Kalau macam untuk orang-orang yang apalah, yang rasa diri dia ini yang sudah lebih pandai, lebih tua, Oke. kita Cobain tidak tadi. boleh kedekut apa kita tidak boleh kedekut, kita punya pengalaman begitu, kita boleh sentiasa membantu orang, sebab ini yang kita tidak mau jadi, Benny. Orang yang kita tidak mau jadi orang yang kedekut. Kedekut. Mustahil kau tidak kan. Dulu kau bilang kalau bab makan jangan kedekut sama saya tuh. Tapi itu betul tau. Makan kan jangan kedekut. Makan jangan kedekut. Ya. Kalau bilang pasal duit boleh lah. Duit boleh, tapi makan jangan. I mean, kalau kedekut sekiranya lah, let's say lah kau kedekut. Tapi kita tidak boleh direct cakap tuh orang kedekut. Iya, mungkin dia ada. Mana tahu dia susah. Iya. Ya. Tapi kita tahu juga kan situasi orang kan, maksud saya. Yalah, sebab dulu saya ingat. Tapi kalau kita bercakap pasal kedekut nih kan, saya teringat tuh ada satu kawan, si Saipul bah. Hah? Dari saya kenal dia kan, dia tidak pernah kedekut tuh. Ya betul. Itu betul. Orang keliling dia kan, dia selalu belanja. Bos besar pun dia bayar Ya. makan Jo di kedai. Padahal dia bukan juga terlampau senang, bukan juga susah, tapi alhamdulillah lah. Ya, tidak apalah, tidak betul-betul tidak kedekut, Ya. berkongsi rezeki lah. Jadi saya rasa rezeki. memang alhamdulillah ya, sebab Tuhan pun tahu bah sama orang yang baik-baik nih kan. Terima Sekarang kasih Tuhan. dia sudah dapat kerja yang bagus. Kami sentiasa mendoakan dia walaupun dia jauh di sana. Harap dia tinggal ini. Ya. Kalau Saipul, Bila mau balik sawah pul. dia di sini pula, tapi dia sudah pulang. Sebalik. Ya, besok dia pulang sudah. Malah saya tidak tahu. Begitu lah itu. Dia buat rumah. Tapi Raya saya rasa dia pulang bah. Tapi betul, ini orang yang kebanyakan orang yang tidak kedekut nih kan, kalau yang keliling-keliling saya, sekel-sekel saya, kawan-kawan saya, ini serius tuh nih. Bayangkan si EJ. Dia di Jepun. Bayangkan, betul nih, ini cerita betul nih guys. Ini manusia yang dari saya kenal dia langsung dia pernah berkira siapapun keliling dah. Saya rasa orang tanya-tanya apa maksud EJ. EJ ini Agustin Joni. Agustin. Dia sekarang Nippon. Coba aku bercakap Jepun yang hello, dia bilang Halo, Kyo podcast ni sumimasen. jilat. 私の日本語はまだまだ上手です。だから、oke. Jadi itu untuk si EJ. Tapi betul lah. Tapi memang itulah kalau pengalaman saya kalau pasal kedekut. Aku, Tidak. kau memang tidak. Ya, alhamdulillah semua kawan semua. Tapi ini si Aku ada juga lah bikin saya tiba-tiba terasa terharu. Kenapa?
Saya minta beli kamu galpis tadi tidak? Tutup kan dari jam 9. Oke. Jam 9. Oke. Ayo macam mau buka su 7E. Iya kah? Ya. Oh ya, di Ranau mau buka 7E. 7E sudah. Jadi tidak sudah alasan tidak ada buka. Iya betul. Tapi bukan tuh yang barisan kedai kok buka siapa tuh? Itu kayak jadi Awal. ini benda yang saya rasa macam bikin saya terharu lah. Oke. Kebetulan itu masa saya punya handphone yang ada QR tuh kan mati lobet. Jadi saya tidak dapat bayar makan. Di mana? Ini di sana nih. Oh, terus? Saya ingatkan saya mau pergi bank sekejap jauh lah mau jalan pergi bank Terus? pas keluar apa cash. Tiba-tiba marilah jalan dia bilang. Si aku sudah bayar Bila? lama sudah. Wah. Selalu deh begini yang tiba-tiba pergi bayar pun. Dia sebenarnya itulah jangan tengok size. Kadang-kadang orang yang kecil kebaikan dia besar, orang yang besar belum tahu kebaikan dia besar. Berhati besar ini. Ya, dia itulah. Topik penutup lah. Sebab ini 3 topik saya nih. Ini 2 yang pertama nih ada kesinambungan sama Positif dan negatif. ini topik terakhir. Oh. Oke. Jadi ini ciri-ciri ini kan boleh wujud dalam orang-orang yang bersifat narsisis. Oke. Orang-orang yang tidak boleh terima pendapat orang, Oke. orang yang Play victim. play victim, dia suka guna manipulasi untuk kebaikan diri sendiri. Oke, lagi. Dan benda yang sangat bahaya pasal narsisis nih, dia sanggup buat apa saja untuk kebaikan diri dia lah. Macam siapa sih, Git? Tidak, aku bukan narsisis. Jadi siapa? Psikopat. Oh, Aizen Sosuke. Oke, terus. Jadi kenapa kita tidak mau jadi orang begini nih? Cuma sebelum mereka ada bayar tuh. Saya ingat terus narsisisme lah sinangan nasi budu kan. Ya, Kima. Oke, terus sorry saya minta maaf. Saya ingat bati-bati, Pak. kenapa kita tidak mau jadi orang yang begini nih? Kebanyakan orang-orang narsisis dialah sebab peruntuhan apa-apa sajalah benda macam Amadun dunia. tamadun dunia pun boleh jadi. Contoh si Nero. Oh, Nero. Siapa berada Nero? Nero yang apa tuh itu? Jepar. Oh, oke. Dia terlampau bangga sama diri dia rasa dia emperor, dia boleh buat apa saja dia mau, las-las itulah kejatuhan dia punya takhta sendiri sebagai emperor dia. Jadi percaya diri boleh menjatuhkan diri kah? Percaya diri tidak ada masalah, tapi yang penting Dan kamu tinggi. jangan terlalu meninggi diri, jangan terlampau sombong lah. Jangan jadi bodoh sudah sombong, lepas sudah dapet lagi. Itulah. Kau. Oh, oke. Teruskan. Sama narsisis ini dia ada satu sikap yang susah dibendung, dia tidak boleh kena nasihat, dia ada macam sedikit susah hati bila tengok orang ada kemajuan. Dia nampak orang happy siapa terus dia macam yang tidak boleh nih, saya mesti pijak dia sampai napisak dia bilang. Semua orang mesti ada pengalaman nih jumpa orang yang begini nih kan. Jadi kau rasa kalau pengalaman kau jumpa orang begini macam mana? Banyak. Saya rasa kita kenal juga Bang orang. Banyak sejum. Memang banyak tuh. Banyak sejum. Yang cerita mana satu kamu? Oh, dari Ya, dari siswa, ya, mana-mana yang mana-mana yang kau kenal. kok mesti ada pengalaman begini nih. Boleh jadi kau punya head chef dulu. Ya. Ya, chef oke. Boleh jadi kawan baik kau yang sekarang tidak berkawan, kita tidak tahu kan. Saya kawan sih oke. Biarkan kawan juga. Ya. Ay. Kawan juga, tapi pandai-pandai lah tuh. Woi, sifat nakama dia macam Luffy aja. Salah nih, Luffy dia yang Tidak. time lapse. Oke. Time lapse. Narsisis dulu. Ya dulu. Dulu. Ya, Macam dulu cerita lah. hantu guys. Bukan, dulu. Ya yang dulu. Ini luhan Oke. orang. Ini yang pengalaman lah, tapi kita tidak sebut nama. Nah, betul. Oke. Luhan orang lah sama saya. Oke. Dia bilang, saya tidak menggunakan nama betul saya, jadi aku aja lah. Hah. Aku dia bilang, saya punya boyfriend, Mbak. Let's tinggal lah chat. Ya lah, friendly kan. Let's tinggal chat. Oh, jadi kawan kau ini perempuan. Ya, perempuan. Oke. Dia macam mulu lah sama saya. Dia kasih tahu boyfriend dia kalau face to face kan atau bercakap kan. Bagus. Enggak. Contoh lah ada argument. Argument kan kau bincang face to face mah. Kau bercakap kan mau Settle lah. kasih settle tuh benda kan kalau in relationship lah argument. Kau tidak boleh marah mah. Iyalah. Nah, betul. Mesti bincang bagus-bagus mah. Betul? Tapi nih kawan saya. Dia bergaduh sama boyfriend dia. Terus mau fix tuh benda lah. Tapi yalah, dia tahu lah orang bergaduh pasal apa. Tapi kalau dua ego tinggi memang susah. Dia call lah boyfriend dia. Mau bincang ini benda bagus-bagus. Dia mau pun marah-marah. Tapi boyfriend dia bilang dia mau bokol, dia mau berchat juga. Terus? Kalau bilang cakap face to face ataupun bokol, Memang bercakar lah. memang bercakap. Memang Anjing kucing lah. patak 3 tuh lelaki. Wah. Tapi kalau berchat, Jadi sekarang kejap.
siapa yang narsisis tuh, perempuan kali? Belum lagi sampai sana. Oke. Tapi bila mau baca face to face, Hmm. dia tidak mau. So kenapa? Dia itu boyfriend, dia memang akan kalah. Jadi dia mau berchat. So bila dalam melalui chat tuh, dia putar balik cerita. Hmm. Nah, dia mau yang diri dia menang. Oh, saya paham sudah. Ciri-ciri apa ini? Saitama. Bukan. Oh, Ciri-ciri orang yang ada narsisis. Nah, Dia tapi kejap, narsisis bukan lelaki sih, ini kan kadang perempuan pun ada kan? pun ada. dia tidak kena sama jantina. Oh, gitu, oke. Teruskan, teruskan. So dulu saya lupa satu cerita macam mana satu cerita tuh. Oh dulu dia let's say lah sebelum yang dorang kenal tuh kan. Oh dorang belain agama, let's say lah. CBA. Dorang belain agama. Cinta beda agama. Dorang belain agama. Sebelum dorang bercinta, Ah, so ni lelaki bilang, saya open mind. Okay. Saya open mind, family saya open mind. Ini based on true story kini. Itu lelaki cakap saya open mind, semua agama baik. Tapi lepas yang dorang let's say lah mau 2 tahun begitu sama-sama. Time itu dorang begaduh. Itu lelaki dorang begaduh lah. Itu kawan saya tuh perempuan tuh dia tanya, kenapa kau tidak pernah macam apa kena panggil tuh expose ya di sosial media dia. oh ya setapak tuh. Nah, dia kasih Macam- expose di sosial media saya. Ah, Terus itu lelaki kasih putar balik cerita. Aku masuk ke agama saya baru saya expose. oke. Terus tuh lelaki, terus tuh perempuan kawan saya dia bilang, tapi dulu kau cakap kau open mind, family kau oke aja. Sekiranya lah ada jodoh orang dia tukar agama. Terus Turuk nih lelaki, dia bilang dia cakap sama nih perempuan kan, kau makan dulu dia babi, halal ya Ah. babi. Baru Dia suruh makan saunyok kah? Tapi dia minum juga. siapa Itu yang lelaki. lagi minum Minum juga. selalu kos pasal agama, tapi gaya macam oi janganlah kau. Kalau paling bahaya nih kalau orang yang selalu post pasal begitu tuh. Ah, ini pun satu juga nih cara narsisis kan orang kadang-kadang guna agama apa. Untuk cover orangnya stress. Terus? sama banyak lah nih kawan perempuan saya mau sama saya. Nih boyfriend dia kan mau dia yang MC vibe, Nah, dia mau yang bersinar. Oh. So anything happen kan mesti pada dia begitu. Oh, Tapi kalau oke. bilang obat pasal ada problem kan, dia juga nomor 1 hilang. Begitu. Jadi dia kira macam yang ada benefit lah gitu baru dia mau kan? Nah, begitulah tuh biasanya. Sadis. Ini narsisis dia macam psikopat kebanyakan. Semua psikopat memang narsisis bah begitu. Mesti ada. dia simen. Narsisis sama gaslight. Gaslight itu orang punya tools untuk apa lah. Orang punya. Tapi saya ada sendiri tuh. tapi saya ada kenal tuh satu perempuan lah. Perempuan. Gini. Perempuan pun ada sifat begini tau. Kebanyakan Dia ada suatu yang orang bilang twisted mind. Plus dia ada pikiran yang attention dia tuh terlebih-lebih. Satu, dia suka seek attention nggak begitu. ya itu maksud saya dia mau tuh attention lebih dan seolah-olah yang bagi saya tidak relevan lah. Sampai pernah ada satu soalan yang dia bagi yang bikin saya, lelaki ini kan dia ada satu time yang ada certain benda dalam hidup lelaki ini yang tidak boleh kena compare bah. Bagi maksud saya contohlah satu ibu bapak. Ini dua dia boleh kena compare sama hubungan cinta kau, walaupun cinta berapa dalam kau sama tu perempuan. Itu kalau bagi saya lah. Sebab sebelum kau wujud, kalau tidak orang tua, kau bukan siapa-siapa. Itu kalau saya punya apa yang saya belajar, apa yang saya paham begitu. Kalau ada yang boleh sangkal, komen. Nanti kita coba bahas apa yang kamu cakap. Sebab maksud saya, kalau saya kena bagi pilihan, kau pilih saya kah mama saya, contoh lah begitu. Bukan itu pun salah satu sifat kah? Nah, itu memang. Lepas tu ataupun ada lagi satu yang nanti kalau saya sama kau, saya tidak mau tinggal di rumah kau, saya mau kita tinggal di luar, dia bilang. Coba kau pikir logik. Andai kata di beradik kau ramai, lainlah cerita bahkan. Ya. Kan? Betul kan tidak? Juga. Tapi ini kalau kau punya rumah sendiri terus tiba-tiba begitu lagi. Dia ada satu sifat yang dia tidak sadar tau. Sama mungkin ini betul lah yang tadi kau cakap ini, mungkin mental problem lah bagi saya. Dia kebanyakan ini nih macam ada ini satu sifat supremasi lah. Iya, betul. Orang rasa macam orang lebih dari orang dan orang benci bila orang nampak orang kan Betul loh. lebih maju dari dia ataupun ada kelebihan yang dia tidak ada. Betul tau, bila lepas bercakap pasal begini kan, bila dia cerita ataupun cakap kan, bila saya throwback baru saya paham. Mungkin selama ini itu yang saya orang yang jenis saya tidak peduli apa-apa bah. Kalau macam saya go on, saya with the flow bah, saya tidak pernah peduli. Mungkin saya akan pikir yang mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Tapi bila dia sudah tunjuk gaya gitu tuh kan, macam cantik pun kau turn off tau kalau sama tuh jumpa perempuan begini. Betul, serius. Sebenarnya
kalau macam competitive drive nih tidak ada masalah lah, macam dari segi sokan kah, apa-apa benda yang sehat lah. Tapi kalau sampai yang tahap mau dengki orang begitu, dia macam obsession yang tidak sehat sudah. So, kau bayangkan, dia boleh benci orang, tapi dia belum pernah bercerita sama tuh orang. Ya, Betul tuh nih, ini serius. banyak nih yang begini nih sebenarnya. Banyak. Ini lepas tuh dia boleh jealous, dia boleh macam contoh lah, kita berjalan 2 orang lah, kita jalan. Itu nanti tengok-tengok saya benci saya. Ya. Padahal Dia tinggal jawab. Tapi sorry mau cakap lah kepada penonton-penonton yang Memang begitu baik. memang bukan begitu. Pada kalangan wanita lah. iya. Kami bukan anti wanita. Kami bukan Oh, iya, bagus. jenis Ya. begitu. Iya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ini cuma pendapat sebab Ya. based on pengalaman, Mbak. Based on pengalaman Sama satu lagi, ini benda nih kan biasanya dia memang paling banyak wujud di kalangan wanita. wanita. Bukan mau cakap macam Saya paham. Siapa? saya bukan merendahkan wanita, Ya. tapi lelaki karena didik ajar tolong sesama sendiri. Ya, kalau bukan yang macam yang suap begitulah, tapi kalau lelaki jatuh kami tolong. Tapi wanita kan dorang ada satu sifat jealousy sangat kuat. Sebab kita kena halau dari surga dulu pun sebab perempuan juga, Bah. Ya, Pak. Dia itu mau makan batu masakan. Mungkin lah. Tapi jangan ambil nih serius, saya ini cuma sih ini. Jadi macam beginilah. Ini saya sendiri bercerita sama perempuan yang open minded punya orang lah. Dia ini yang kira macam ada hippie sedikit ini. Yang happy go lucky punya orang. Dia tidak dia tidak bias sama apa-apalah certain punya gender lah. Dia orang yang memang belajar pasal psikologi sebab dia mau jadi psikiatris. Dia kasih tahu ini perempuan ini kan kebanyakan dorang bakawan pun kan bukan sebab dorang ada benefit untuk bakawan begitu. Tapi Kau perasan gak kalau dalam satu kumpulan perempuan kan mesti ada yang tidak berafat cantik. oh iya betul loh. Kalau macam dorang jalan-jalan lah, kalau macam berdua, ini dua combo nih, bestie mesti ada nih. Yang satu buruk, bukan buruk, dia yang dia rasa Begini, cakap halus dia begini. Satu ada atraktif sedikit, satu ada dia kurang macam- sedikit bergaya. Sedikit bergaya. Ah, Dia suka kasih tonjol diri dia. Jadi bila macam kawan dia yang satu nih kan dapat attention, dia akan pergi cakap. cakap-cakap buruk lah. Di sini ada yang dorang bagadu-gadu tuh. Saya rasa macam logik je lah. Ini Sama satu lagi, ini mungkin belum berapa berleluasa ataupun orang di sini kebanyakan belum berapa paham lah. Tapi kalau di negara luar, orang sudah biasa bah cakap yang the fridge. fridge. The fridge always got the food. Iya. Dia surround diri dia sama orang-orang cantik untuk boost dia punya self esteem. Ini kalau yang groupies lah. Lepas itu kan bila kawan dia macam yang karena mengurat lah macam yang, siapa dia nama aku itu, dia bilang, di sana lah dia yang jealous tuh yang. Tapi sebenarnya, Tidak mau kena bercakap sama lelaki. tapi sebenarnya tumpuan atau perhatian bukan dia. Ya, dia Oke. rasa macam dia punya tugas untuk halang orang daripada kacau dia punya kawan dia bilang. Tapi sebenarnya Dia mau menutup. dia mau menutup. Iya. Jadi ini saya rasa Dia logik. menghalang dia punya kawan-kawan untuk ada progres. Kalau macam pengalaman saya jumpa orang-orang yang narsisis nih, ini sebenarnya orang yang narsisis nih biasanya dorang kan orang-orang yang datang kan daripada keluarga yang Narsisis. bukan juga. Bukan. Dia kadang-kadang daripada orang tua dia pun boleh berjangkit pergi anak. Iya kah? Ya betul. Habis dia anak kan kain putih pak. Ya. Orang tua yang canvas. kasih didik orang. Ya. Jadi apa yang orang tua dia cunting sana kertas tuh di canvas, itu yang orang jadi. Tapi sebenarnya ada juga orang yang memang Ada tuh sifat. ada ini dia galak di hati. Mungkin masa Tuhan suruh berbaris pergi ambil kan cahaya hati dia tertidur bah. Kalau orang yang narsisis nih jangan cerita banyak macam Dia sedang cakap dia ada satu tembok yang surround diri dia daripada reject semua tuh positivity lah, positivity kan. positivity, begitu. Macam ada ini pengalaman saya sendiri lah. Ini orang dia sudah 13 tahun kerja. Dia 13 tahun kerja, dia nampak saya lagi muda dari dia. Saya muda dari dia, tapi dia punya pengalaman kan tidak di mana-mana. Saya paham nih maksud kau. Mungkin iyalah sebab dulu kau dari luar banyak tempat kau pernah kerja, jadi kau balik ke sana. Jadi dia di sana tapi dia masih stuck sama satu repetitif yang setiap hari dia buat itu sejak selama 13 tahun. Dia tidak pernah explore, dia tidak pernah kasih widen dia punya horizon. Jadi bila dia nampak ada pembaharuan, benda yang dia rasa macam bukan dia
dia tidak suka. Sebenarnya Sinang cakap dia tidak dapat keluar dari comfort zone dia, sudah betul. Ya, jadi tujuan saya masuk mana-mana tempat kerja sebenarnya saya hanya bagi saya punya base, Pak. Saya buat apa yang patut sejalan begitu. Kok tidak pernah begitu ke tempat kerja kok? Kau rasa? Nah, Kau rasa? Jadi itu supervisor. jadi aku macam mana aku mau handle orang yang narsisis begini? Kalau kau terjumpa lah, mustahil dia kau tidak ada aja begini. Yalah. Jadi macam mana kau handle orang yang begini? Kalau kamu yang play safe kan, avoid. Avoid? Ya, play safe, avoid. Tapi kalau kamu yang kamu Bagus. fix sampai akar tuh, kau tahu dia lah. Ya. Dorang tidak boleh terima, tapi dorang tidak boleh terima. Orang tidak terima. Tapi saya ada satu soalan ya untuk kau. Ini situasi lah. Andai kata lah kan kau ada sumandak. Sumandak kau narsisis. Macam mana kau mau handle tuh situasi? Macam mana? Buang siapa? Ya, nah, itu. Hmm. Tapi kau sayang. Oh, saya. Nah, itu ada sayang. Semendak saya narsis. Contoh kan? Ya. Contoh semendak saya narsisis. Contoh. Sumandak bukan kau narsisis ah. Oke. Sudah saya kasih explain. Let's say lah semendak saya narsisis. Macam mana mau apa? Ya. Kau pun tidak dapat berpikirkan? Sabar, ada cara. Apa macam? Every problem have solution, you know. Apa? Kali. Memang ada. Apalah? First thing in mind kan, satu benda aja, deep talk. Itu jaging. Tidak dapat. Kalau Narsisis, orang tidak akan dapat. let's say lah, deep talk pun tidak dapat fix. Jadi Dosa narsisis nih kan antara susah mau deep talk nih. let's say lah, deep talk tapi terjadi kan. Ah, Carai. Doain aja. Kau mau utamakan relationship kau kah? Kau mau utamakan kau punya Mental. health? Wih, bagus oh. Dia, Itu aja. saya suka. Saya Tapi suka. time to time love is blind. Jadi memang banyak yang pilih partner berbanding mental health kau sendiri. Oke, ini jawaban yang cukup bagus dan bijak kalau menurut saya. So Lagi? advice saya, utamakanlah diri sendiri. Sendiri sakit, amin. Belum tahu lagi itu jodoh kau. Jadi bagus utamakan diri sendiri lah. Oke, seterusnya kalau kau nudes, kalau kau andai kata lah, kau sumandak kau narsisis, apa yang kau akan buat? Sebenarnya narsisis punya orang nih kan, orang tidak dapat maintain satu relationship begitu lama, Pak. Saya pun setuju sama yang itu lah. Jadi kan, kalau saya sebagai orang yang laid back punya orang, yang chill, saya Pedulilah kau. apa dulu lah. Dia sakit hati, pergi bunuh diri, kau pergi buat sejalan. Dia memang akan kasih tinggal kau sendiri itu. Oke. Satu, tapi Tapi dia akan dia cari, ada dia punya flashback. lepas itu saya rasa kan, dia akan cari alasan yang tidak masuk akal kau kan. Di sana ada bom. Di sana kan, jangan heran lah kalau karena benci ramai orang, dia pergi cerita sama orang tuh. Siapa pernah begini, tapi masalah dia, Dia begini Ya. begini gini tuh. saya pernah, saya serius, saya pernah kena begini. Tapi teka, kau teka the best answer untuk kau jumpa orang begini. Kalau kau mau anak kasih buruk kan, janganlah ya. Tidak. Kalau kau pakai agresif, kalau kau pakai kau punya, memang kau puas hati bah. Ya, Kau puas hati, tapi Kau kalah so. kau kalah sudah. Kalah so. betul. Ya, Siapa yang marah dia yang kalah. ya. Jadi cara kau mau layan begini kan, kau jangan layan dah. Kau biar dia menganjing, kau biar dia chat macam karangan, biar dia. Sebab sampai satu tempat, kau akan tahu yang kau punya level tinggi bah dari dia. Jadi tidak macam helang bah. Helang ni kan terbang, dia tinggi bah, dia terbang. Kalau burung-burung lain kan, hujan, dorang berteduh di pokok kan, gitu. Tapi kalau halang, dia terbang di atas awan supaya dia tidak kena hujan. Jadi begitu. Sebab bagi saya kalau orang narsisis ini kan, dorang bukan ada pilihan ini. Bagi saya lah, kalau pandangan saya lah, dorang tidak ada pilihan untuk buat keputusan dan dorang tidak tahu kenapa dorang begitu. Yang dorang tahu, dorang perlu attention. Ini kalau pandangan saya lah. Sebenarnya kalau dari kita punya topik dari mula sampai sekarang nih kan, tidak yang salah, tidak yang betul ini. Ini cuma satu sesi untuk bercerita. Mungkin kamu pun ada satu pengalaman yang sama begitu. Mungkin kamu ada perkongsian yang lebih bagus begitu. Tapi dia punya fakta ataupun dia punya poin yang saya mau cakap di sini. Orang-orang yang begini ini dia tidak pilihan. Dia tidak pilihan untuk, Dari segi apa itu? maksud saya dia tidak pilihan kan? Kurang kasih sayang. Bukan. Oh. Itu pun ada salah satu sebab. Tapi bagi saya sebab dorang tidak dapat berubah. Maksud saya dorang pun tidak tahu kenapa dorang begitu. Sebenarnya Coba aku bagi saya solution. Kenapa? Bukan aku bagi saya satu jawaban. Kenapa orang boleh bersifat begitu, berpikir begitu, posesif begitu, play victim begitu, tapi dalam masa yang sama, orang tidak dapat explain kenapa. sebenarnya begini nih, dorang kenapa macam begini nih kan? Yang saya perasan satu, dorang ada ini sifat ignorant lah. Iyalah, itu sebab. Dan dorang tidak pernah senang cerita lah. Di rumah dorang tidak cermin nih. Tidak, begini. Maksud saya, itu semua kan sifat kan? Ya, Itu semua yang kau cakap tadi sifat, betul? betul.
Oke. Tadi kau pun cerita tadi itu kan yang cerita pasal kawan kau tuh kan, itu semua sifat dia, betul? Betul. Tapi dorang tiada pilihan. Kau paham nggak maksud saya tiada pilihan? Sebenarnya dorang Sebab kok maksud berubah. maksud saya macam mana dia mau berubah kalau dia tidak dapat buat pilihan, dia pun tidak tahu kenapa dia bersifat begitu. Tapi kalau daripada segi saya bukan pintar, bukan tahu, cuma maksud saya salah satu faktor paling besar nih saya rasa ini kan, mungkin macam yang kau cakap dari keluarga. Ya. Sebab tadi yang betul-betul trigger saya punya pikiran nih kan, bila si Nudel bilang dia dari keluarga. Sebab anak-anak ini macam kain putih, dia bilang. Dia kena corak oleh orang tua dia. Itu saya setuju. Mesti ada salah satu sifat orang tua yang buat dia demand dia begitu. Mungkin time dia budak, dia tidak pernah kena bagi perhatian yang cukup, tapi dengan buat sesuatu yang menarik perhatian orang tua saja baru dia dapat perhatian. Jadi sampai besar dia terbawa itu. Jadi bila dia berkawan sama lingkungan kawan-kawan dia, bila dia ada best friend, bila kawan dia itu berkawan sama orang lain, dia akan rasa macam terancam. Kau setuju gak sama saya punya Kau ada bidasan yang lebih menarik? Sebenarnya itu dia punya Ego. permukaan macam mana dia punya apa saja. Terbinanya seorang Ya. narsisis. Tapi sebenarnya narsisis ini dorang punya kesudahan ada dua saja. Apa? Tulen ataupun dorang sudah kena yang paling teruk Tiada baru kawan. belajar. Tidak kawan dan biasanya sudah masuk penjara lah. Kenapa masuk penjara? Dorang punya mindset Oh, betul ya. boleh dorang buat apa tuh, percaya diri dorang untuk buat apa saja sampai sudah masuk satu tahap dorang buat benda yang teruk lah macam membelah. Tapi narsisis ini bukanlah musuh dunia kan? bukan, dia sebenarnya permukaan apa sih ini orang-orang yang psycho ataupun sosiopat begitu. Ya. Jadi dorang ini kan kebanyakan boleh reform juga, tapi biasanya bila keadaan sudah terlalu keruh. Oke. Semua ada dorang mati pasal dorang punya action sendiri ataupun dorang tidak dapat tanggung sudah dorang punya action. Menarik, cukup menarik. Habis ini kebanyakan saya tengok orang yang masa dia kecil ini kan macam yang dia bilang lah, yang dia kurang kasih sayang gitu kan. Jadi dia rasa Orang macam tua dorang bagadu selalu. dia perlu jadi keras lah, perlu jadi gangster. Masuk penjara tiba-tiba 5 waktu, ada yang keluar penjara aja hari-hari pergi church begitu. Betul. Dan Jadi kebanyakan orang ini kan sebenarnya ini penyakit hati dan tidak penyakit yang yang tidak boleh kena obat kalau kecuali penyakit lain lah, kecuali ain hati lah. hati. Tapi ini penyakit hati ini sebenarnya dia punya cara obat dia ini kan satu saja. Apa? Dorang punya diri sendiri saya tuh. Jadi dorang punya action yang akan last tentukan dorang punya kesudahan. Saya rasa saya makin insaf lepas dengar aku bercakap begini. Jilat. Generasi genius. Jangan jadi orang yang begitulah. Oke. Kita senantiasa jadi orang bagus ya lah. Kalau kau rasa konklusi dia lah, apa yang kau dapat dari kita punya perbahasan hari? Pikir positif. Jadi positif, orang yang positif lah. Orang bagi tai, kita bagi bunga. Wih, ada lagi satu peribahasa yang padu. Orang bagi kau nasi bangas, kau bagi dia nasi panas. Betul. Oke. Jadi conclusion dia, jangan jadi narsisis. Kita manusia hidup dalam society, hidup dalam apa panggil society Melayu? Sekelompok. Community. Community. Sekelompok kan? Jadi apa yang kita Masyarakat. Masyarakat. Apa yang kita bagi kita dapat balik Pak. Karma is real. Wih. Jadi jadilah manusia yang Karma kah kifarah? kifarah lah. Oke. Sama itu. Jadi jadilah Sama manusia. itu. Saya bilang, Sama sih betul. Zain sama. Jadilah manusia yang baik supaya kamu disenangi dan kamu dapat balik apa yang kamu bagi. Jangan berharap banyak sajalah. Give more, receive more. Ya, Ikhlas. Ikhlas. kelas. Jangan Betul. Jangan jadi seorang yang pendengki lah kan. jangan Dan jadi narsisis. dan jangan jadi seorang penjilat. Generasi. Genius. Genius. Oke guys, jadi saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Siapa mau saya muncul lagi, komen Dia mau lagi. yang parung, komen yang parung kalau kamu mau tengok saya lagi. Guys, Bukan afundi. iya bang, ini bukan undi-undi nih. Apa Fondi? Tapi apapun guys, saya rasa sampai di sini dulu. Topik yang cukup menarik. Terima kasih untuk Syahu sebab sudah menemani jilat. Generasi Genius. Dan Oke, stay tune. oke guys, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti jangan lupa. Like dan subscribe BDT Crew. Nah, Subscribe tuh free guys. jadi itu sialah apapun semua yang buruk tuh dari kami. Semua kami mohon maaf, mohon ampun kalau ada tersilap cakap, terover cakap. Kami mohon maaf. Ini cumalah pendapat pribadi daripada kami dan bukanlah keputusan mutlak
kebebasan bersuara itu ada kepada pada siapapun, dan saya rasa tidak salah untuk kita berkongsi pendapat di dalam podcast kali ini nih. Dan mungkin di episode akan datang kita akan coba untuk cerita seram lagi kan, mungkin itu lagi menarik. Jadi sampai di sini dulu. Seram kah? Pengalaman. Jadi apapun saya rasa itu saja dari saya, yang buruk dari kami, dan sampai kita jumpa lagi. Kalau ada lagi tambahan, kawan-kawan, Jangan jadi narsisis. Saya harap saya punya berat badan tidak bertambah sejalan. amin. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jilat. Generasi Genius.